Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dalam acara kita Today's Message bersama saya Leonardo Syamsuri. Apa kabar semua? Tentunya baik. Haleluya. Dimanapun Anda berada, saya senang menyapa Anda dalam 5 menit ini. Dan saya berharap dalam 5 menit ini pesan ini dapat menginspirasi dan membuat saudara mengalami pembaharuan, pemulihan, dan bahkan kekuatan dari Dia. Ya. Nah saudara, kali ini saya akan bicara soal hidup yang bermakna. Ingat baik-baik saudara, kita diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk hidup satu kali. Nah, hidup yang satu kali ini ada dua pilihan. Anda bisa menjalaninya semau kita, karena kita pikir cuma satu kali, kesempatan kita habisin untuk kemauan daging kita, mau-maunya kita. Atau kita bisa menjalani kehidupan dengan opsi yang kedua, yaitu kita menjalani kehidupan dengan bermakna, berarti, berdampak, dan berguna bagi orang lain, dan tentunya berguna bagi kerajaan surga. Bapak Ibu, Alkitab jelas mengatakan bahwa pada waktunya setiap manusia itu telanjang di hadapan Tuhan dan harus memberi pertanggungjawaban kepada Tuhan. Setiap pribadi, bukan cuma hamba Tuhan, tapi saudara, para pemirsa pun perlu bertanggung jawab. Oleh karena itu, hidup perlu dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu saya mendorong Anda mempunyai opsi yang kedua. Bukan yang pertama tadi, yang hanya mau memuaskan keinginan kita. Tapi kita hidup bermakna. Hidup kita berarti kita mempertanggungjawabkan. Karena memang pada dasarnya, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, ditaruh di Taman Eden, Tuhan memberikan yang namanya sesuatu dalam diri mereka, yaitu apa? Tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah sesuatu yang sudah built in, sudah masuk di dalam, saudara. Sudah ada di dalam diri kita sebagai seorang yang bertanggung jawab, saudara. Oleh karena itu, Anda punya tugas. Saya punya tugas. Anda punya peran. Saya punya peran. Setiap orang, saudara, punya tugas, punya peran, punya tanggung jawab selama kita hidup di dalam dunia ini. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara, ayo jadikan hidup ini berarti bagi orang lain. Karena memang kita diciptakan bukan untuk diri kita sendiri. Kita diciptakan untuk orang lain. Ya, saudara, kita hidup tidak baik sendirian. Kita perlu ada orang lain. Karena kita makhluk komunitas. Kita makhluk sosial. Dan itu sebabnya kita perlu tahu bahwa apa yang Tuhan berikan dalam diri kita belum tentu ada pada orang lain. Sebaliknya apa yang ada pada orang lain belum tentu ada pada kita. Ini artinya kita saling membutuhkan, kita saling memberi, kita saling menerima. Ya. Nah oleh karena itu saudara, kelimpahan yang dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan kita akan alami ketika kita menjalani hidup ini bermakna. Serius, saudara, ketika Anda memberkati orang lain, Tuhan akan memberkati kita. Pasti itu saudara, karena Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Nah, saudara, kelimpahan bukan sekedar uang. Kelimpahan bukan sekedar berkat jasmania. Tapi kelimpahan adalah ketika kita membagikan hidup ini kepada orang lain. Makanya Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Yesus datang untuk memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Artinya dari diri kita bagi ke orang lain. Ini artinya hidup kita bermakna. Kita berbagi dari apa yang ada pada diri kita, saudara. Makanya Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Itu ada dalam Filipi 1 ayat 21, saudara. Nah, bagaimana saudara dan saya bisa menjalani hidup yang bermakna? Saudara mau menjalani hidup yang bermakna? Tentu kita semua ingin menjadi hidup yang bermakna. Saya memberikan Anda arahan apa saja yang perlu Anda perhatikan dan kita perlu perhatikan bagaimana menjalani kehidupan yang bermakna. Yang pertama, kita harus tahu bahwa setiap kita punya tujuan, punya tugas dalam hidup ini. Bukan cuma numpang hidup. No, kita bukan cuma numpang hidup menjalani hidup. Kita punya tujuan hidup. Ya, kalau numpang hidup ya jalanin tiap hari, nikmati, terus mati gitu, meninggal gitu. Enggak. Kita punya tujuan hidup. Kita punya tugas. Itu yang pertama, kita harus tahu. Yang kedua, kita harus berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, Anda tidak mungkin bisa menjalani kehidupan ini tanpa kasih karunia Dia. Karena kasih karunia Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Divine enablement, kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita, kepada saudara dan saya. Dan yang ketiga, belajar untuk memperhatikan di sekitar kita. Lihat bagaimana Tuhan Yesus ketika berjalan bersama dengan manusia yang massa yang berbondong-bondong, Dia melihat, Dia memperhatikan sekeliling bagaimana mereka sedang lapar, disuruh beri makan oleh murid-muridnya. Belajar untuk lihat sekeliling, bukan hanya lihat diri kita, maka hidup kita akan menjadi bermakna. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya, Today's Message. God bless you all. Amen.